Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut akan saya lanjutkan dengan pokok bahasan berikutnya, yaitu proyeksi vektor ya. Proyeksi vektor atau vektor. Ini dari bahasan terakhir dari vektor yang nanti juga akan termasuk materi dalam materi itu. Materi apa? Materi untuk PTS. Kemudian beberapa hal tentang pembelajaran kita, bahwa beberapa tugas saya sudah berikan, ada yang sudah saya nilai kemudian saya kembalikan, yang tidak saya nilai 0 juga saya kembalikan. Maksudnya apa? Agar setelah dikembalikan itu kalian bisa mencicil mengerjakan. Nanti di akhir semester akan saya print sesiapa saja yang belum mencetak itu, yang belum mengerjakan tugas, dan itu akan menjadi tugas yang berlanjut. Jadi mohon agar bisa dikerjakan sesuai dengan apa yang saya kehendaki, begitu, sehingga nanti tidak akan menjadi tanggunganmu pada akhir pembelajaran gitu. Oke, kita lihat sekarang prosesnya ya. Kita lihat penayangannya ini. Ini yang pertama, proyeksi vektor ya. Proyeksi vektor. Yang pertama, proyeksi skalar ortogonal. Kita lihat ada vektor A, vektor B, kemudian vektor A. Kedua vektor ini mempunyai titik temu yang sama di titik ini ya. Kemudian titik awal ini kita sebut sebagai, mana nih kok ora muncul. Nah, ini sebagai titik O, kemudian sudut theta, lalu di sini ada titik apa ini? Titik A, titik B, dan titik C, maaf. Kemudian OA ini vektor A, OB ini vektor B. Nah, kemudian OC adalah proyeksi OA dan mana OC? OC ini, perhatikan, OC ini adalah proyeksi vektor OA pada OB. Jadi kalau ini kalian kesulitan membayangkan proyeksi ya, kira-kira kalian di sore hari itu berdiri di samping tembok ya, dan kau akan melihat bayangan hitammu itu akan kelihatan jam 3, jam 4 sore itu akan bayangan itu adalah proyeksi daripada tubuhmu. Jadi ini bayang-bayang. Jadi ya, ini proyek pemahaman tentang proyeksi. Ini proyeksi ortogonal. Kemudian OC berapa panjang OC? Panjang OC adalah OA cos theta. OA cos theta. Ini sesuai dengan aturan segitiga. OC. Jadi proyeksinya, panjang proyeksi OC itu adalah panjang proyeksi dari vektor A terhadap garis OB. Ini panjangnya adalah OC. Itu besarnya apa? OAC. OA panjang vektor A, kemudian cos C ya, kita cari ini sudutnya ada berapa. Oke. Dipersingkat lagi dengan ini, OC sama dengan vektor A cos theta ya. disebut proyeksi skalar A pada B. Ingat-ingat, ini disebut proyeksi skalar A pada B.
dari perkalian skalar bahwa A dot B vektor A dot vektor B sama dengan modulus A modulus B cos theta. Maka proyeksi skalar A pada B dirumuskan apa yang rumusnya? Nah, ini kan A cos theta sama dengan A dot B modulus B. Catat ini. Oke. Lanjut. Yang kedua, proyeksi ortogonal. Apa sih proyeksi ortogonal? Kita lihat dari proyeksi skalar A dan B itu terdapat OC sebagai vektor C yang disebut proyeksi vektor ortogonal A pada B, yaitu suatu vektor yang segaris dengan B. Coba kita lihat gambarnya. Gambarnya seperti apa itu? Nah, gambarnya nih. Nah, ya. Proyeksi ortogonal. Kita lihat. Ini kita lihat ya. Terus ini ya. Ini ya tadi ini ada penjelasan tadi ini sebetulnya. Nah, ini ya. OC ini proyeksi ortogonal pada B, ini rumusnya. Atau dapat dirumuskan apa rumusnya ini? Atau apa ini? Wah. Panjang proyeksi vektor ortogonal A pada B dapat dirumuskan dot A B panjang vektor A dot B dibagi dengan panjang vektor B. Bandingkan rumus ini dengan rumus proyeksi skalar ortogonal. Apakah pendapatmu tentang hal tersebut? Kita lihat nanti ya. Nanti bisa diputar lagi. Ya. Contoh soal nih. Contoh ya. Contoh. Diketahui segitiga ABC dengan A 0, 0, 0. Ini berarti di vektor dimensi 3. Kemudian B 2,2,0 dan C 0,22. Proyeksi ortogonal vektor AB pada AC adalah. Ini bagaimana ini? Ya lebih harus ada visualisasinya ya. Pembahasan. Nih. Ya. Bagaimana nih? Proyeksi ortogonal pada AB pada C, vektor ABC adalah AB vektor AB dot vektor AC dibagi modulus AC dikuadratkan, kemudian kalikan vektor AC. Jadi proyeksinya itu berbentuk vektor ya. Nah ini AB nya apa? 2i plus 2j. Tadi kan tertulisnya kan 220 ya. AC nya apa? 022. Jadi sehingga tertulis 2i 2k gitu kan. Nah terus ini AB dot AC dibagi ini AC kuadrat. Apa ini implementasinya? Kita lihat ya. 2 kali 2 itu kan 2 ini kali 2 ini ya. Kemudian 2 kuadrat. AC mana AC? AC ini kan 2 kuadrat K kuadrat. Nah 2J 2K ini adalah vektor AC. Oke. Sehingga akan muncul proyeksi ortogonalnya adalah setengah dari 2J plus 2K atau sama dengan J plus K. Contoh kedua. Oke, ini kok mouse-nya kok. Diketahui vektor-vektor ada dua vektor ini. Vektor A 3i 4j
4K. Kemudian vektor B 2I min J per 3K vektor C 4I min 3J plus 5K. Panjang proyeksi vektor A ditambah B pada C adalah, nah, rumusannya gimana? Ya, kita tulis pembahasannya sekarang. Nah, panjang proyeksi vektor A plus B pada C. Nah, ini berarti kan A plus B dot C dibagi modulus C. Ingat, itu ada kuncinya, dilihat. Nah, A-nya berapa, B-nya berapa, ya, sudah. Kemudian A plus B kita cari. C ini C. Nah, A plus B ini, A plus B kita cari. Yang kita jumlahkan ini ya, 3 plus 2 min 4 min 1 min 4 plus 3. Hasilnya itu 5I 5J min berapa ini? Min K, ya. Itu adalah, nah, kemudian A plus B dot C, ya, berarti kan ini ya 5I min 5J min K dikali dengan C, dikali dengan C, dikali dengan C. Nah, C nya berapa? C nya kan ini 4I 3J plus 5K, maka ini kan menjadi 4 kali 5 ya, 5 kali 4 ya, min 5 kali min 3 ya, terus min 1 kali 5. Lah ini hasilnya ketemu 30. Itu A plus B dot C. Lah sekarang untuk vektor C nya berapa? Nah, kita lihat. Nah, ketemu 4I min 3J plus 5K. Terus besarnya vektor C ya tinggal 4, ini kuadrat, 3 kuadrat ya. Nah, kuadrat akar 50. Nah, maka A plus B dot C sama dengan 30. Tuh. Sehingga panjang proyeksinya, proyeksi vektor A plus B pada C adalah, nah, gitu, A plus B dot C dibagi modulus C. Ini 30, modulus C nya 50, 30 dibagi 5/2, ini kita sederhanakan. Nah, lalu kita bagi 5, 30 bagi 5 6, 5 bagi 5 1, ketemu 3 akar 2. Begitu. Nah, nanti juga akan saya berikan contoh yang lain, gitu ya. Oke. Ya, kita lihat tadi penjelasannya. Ini akan saya ulangi lagi menggunakan tadi dengan PowerPoint. Kita ulangi lagi ya untuk yang vektor proyeksi ini. Tadi kurang gambar, kita katakan gambar nih, vektor ini gambar ya. Ini apakah vektor proyeksi itu? Perhatikan gambar di samping. Vektor A dan B berpangkal pada P dan membentuk sudut P. Nah, tadi saya ilustrasikan tadi seperti kamu berdiri di sebelah bayang-bayang ya, ada bayang-bayangnya ini. Ini proyeksinya itu ya vektor B. Maka sudut yang dibentuk itu cos U, cos theta ini sama dengan UV. U adalah vektor PQ, kemudian V adalah vektor PR, ya kan? Satu. Proyeksi U pada V adalah PS yang diwakili C. PS diwakili C ini, ayang-ayangi, bayang-bayangnya ya. Sehingga di kelas 1 ini ya, proyeksi garis OA pada AB adalah OC dot AC tegak lurus dengan OB, betul kan? Nah, itu ini ya.
Dari persamaan satu ini maka kita cari cosnya. Cos theta apa? Ini dengan cos theta itu PS PQ. Cos theta sudutnya ini. PS PQ. PS PQ. PS itu datar, PQ-nya adalah R-nya. Betul kan? Nah, PS apa sama dengan PS ya C. Nah, PQ ya U. Nah, inilah. Dari persamaan 1 dan 2 kan diperoleh besar vektor C sama dengan U dot V. Nah, inilah. Ini nanti materi juga akan saya kirimkan ya. Ini sudah. Nah, ini rumusannya. Proyeksi U pada V adalah U dot V modulus V. Proyeksi vektor U pada V adalah yang ini proyeksi U pada V. Ini panjang proyeksinya. Nah, ini vektor proyeksinya. Panjang itu nilainya nanti besaran. Nah, kalau vektor proyeksi ya hasilnya vektor. Nah, kita nanti akan lihat contohnya. Oke, ini contohnya ini. Nah, ini ya. A dot B ketemu kan? Panjang vektor proyeksinya A dan B adalah A dot B modulus B. Nah, ini modulus A kali 5 modulus B 5. Nah, ya. Kemudian panjang proyeksi vektor B pada A adalah ya ini. Ini contoh-contoh ini nanti bisa kalian download sehingga bisa untuk belajar lebih lanjut. Ini ada contoh-contoh tentang apa ini? Jajaran genjang ya. Penyelesaiannya gimana, mencari panjang DE itu dengan proyeksi vektor. Terus penerapannya di dalam balok, penerapan dalam segitiga itu ya, ini. Nah, kemudian aplikasinya ini pada misalkan ini sebuah perahu akan menyeberangi sungai dari pos 1 menuju pos 2 yang terletak tepat berseberangan dengan pos 1 ini ya, ini pos 1. Lebar sungai 400 meter dan kecepatan arusnya 3 km per jam. Jika kecepatan perahu 12,5 km per jam, tentukan arah perahu agar dapat sampai tepat di pos 2. Yang kedua, waktu yang diperlukan perahu dari pos 1 sampai pos 2. Oke. Kita misalkan FA kecepatan arus, kecepatan air, FP kecepatan awal perahu, FPI kecepatan akhir perahu. Kira-kira sama nggak kecepatan awal dan akhir? Enggak, tidak sama. Kenapa? Karena perahu akan terkena arus berlawanan, gitu loh ya. Nah, ini kalian bisa praktekkan ketika menyeberang perahu di Bagusan, kemudian di Bojongan itu ya. Jadi ini sejajar, tapi perahunya jalannya ke sana, set ya, menentang arus. Ini arus Sungai Comal ke kanan. Nanti ini tepat di sini, begitu. Atau di Mojo itu kalau memainkan seperti itu, bisa praktekkan. Nah, ini. Nah, ini ilustrasinya ini nih, ya. Kita gambarkan sungai, lebar sungai 400 meter. Kemudian pos 1, pos 2. Ini kapal ini bukan kita lurus ke sini, bukan. Jadi pos kedua nanti kalau lurus nanti tiba di sini, nggak sampai. Maka ini harusnya ke, nah ini ke sini. Agak ada sudut theta yang kita buat, ya. Nah, berapa sin tetanya? 3/12,5. Kenapa 3? Kecepatannya 3 km. Ketemu 0,24 sinnya. Kalau dicari sudutnya ya 13,89. Bagaimana cara mencari sudutnya? Ini di tabel bisa kalian lihat, tetapi bisa juga menggunakan kalkulator ya. Kalkulator. Karena ini kita punya alat ya kita gunakan. Kalau ndak punya, ndak bisa ya memang punya alat tapi nggak bisa memakai, ya nggak bisa juga akhirnya. Itu. Oke, di sini deh. Nah ini kalkulator. Coba akan kita hitung apakah benar nilainya itu. Ketemunya kita tulis sin berapa sudutnya? 0,0,0
lalu kita pencet sin, seret gitu. Ketemu apa ini? Kebalik ya. Balik, sorry. Mana sih ya? Ya. Untuk mencari sudutnya itu pakainya apa ini? 0,24 terus kita sin kan 41 berarti 13, atau menggunakan arkesin. Itu ya. Nah gini, ini kita lihat ini, kita lihat ya, menggunakan arkesin ya, arkesin. Pakai C ya. Ketemu ini. Pertama 3 dibagi 12,5. 12,5. Nah ketemu 0,24. Nah ini kemudian kita invest arkes ke sin. Nah ketemu 13,8865, 13,89 ini ya. Ini sudutnya. Kemudian kita mencari kosinusnya, kosinus theta. Kosinus theta itu cos itu kan X per R. X-nya mana? X-nya FPI. Kemudian VPI. R-nya FPU, ini R-nya. Maka FP1 sama dengan FP cos dari ini ya. 12,5 kali cos ini. Nah sekarang cos dari 13,89. Ini kan mudah ini. Kita tulis 13,89, nilai 89, cosnya berapa? 89, cos nilai cosnya berapa? Nah 0,99 ini ya, 667 kan? Ini kali dengan dikalikan dengan 12,5, 12,5 ya, ini 12,1. Nah ada agak selisih ya, Ini adalah kecepatan akhir yang tadinya 12,5 menjadi melambat. Kenapa? Karena terpengaruh oleh arus ini, terpengaruh oleh arus daripada sungai. Oke ya. Jadi waktu yang diperlukan perahu dari pos 1 ke 2 adalah 1,98 menit. Itu ya. Ini sebuah pesawat meninggalkan A menuju ke B yang berjarak 100 km arah utara dan dari utara dari A. Karena hembusan angin dari arah timur, arah pesawat berubah. Posisi pesawat berada 16 km arah barat dari A dan berjarak 65 km dari A. Keadaan ini disadari pilot setelah menulis terbang. Berapa kecepatannya? Nih. Kecepatan angin 16 km per 15 menit. Kenapa 15 menit? Karena baru diketahui 15 menit pilot belum menyadari terjadi perubahan arah. Makanya kecepatan anginnya menjadi 64 km per jam. Kecepatan pesawat 65 km dari A. Kemudian baru diketahui setelah 15 menit menjadi berapa? Menjadi 260 km per jam. Berubah kan karena ada hembusan angin. Tuh. Nah, kemudian yang ketiga, menerbangkan pesawat sejauh 200 km ke arah utara dan kemudian ke arah timur laut. Tiba-tiba pesawat meledak
setelah terbang 300 meter ke arah timur laut, berapakah jarak titik awal? Nah, ini biasanya digunakan untuk mencari pesawat yang hilang ya, menggunakan vektor ini. Yang kita cari R-nya ini, R-nya di sini nih, ya. Ini menggunakan berarti jajaran genjang. 300, ini kan, kemudian ini 200 ya. Cosnya ini sudah dibentuk 35, ya. Jadi diperkirakan itu titiknya di sini di 460 km dari titik awal. Gitu kira-kira beberapa contoh yang kita bahas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.